Naura, gimana nih puasa kali ini? Alhamdulillah lancar, seru banget di sini. Aku bisa buka sama teman-teman aku. Nih Nau ya, banyak banget di zaman sekarang manusia atau orang-orang yang berpikir kalau puasa tuh cuma untuk menahan lapar, haus, ataupun dahaga. Padahal manfaat dari puasa tersendiri itu banyak banget tau Nau. Apa ya langkah-langkah atau cara praktis supaya kita menganggap kalau puasa itu tidak hanya untuk menahan lapar, haus, ataupun dahaga, tetapi salah satunya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah juga kan Nau? Iya kak, ada banyak banget loh cara praktis agar puasa kita tidak sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi menjadi lebih spesial kak, yaitu meningkatkan kualitas ibadah, membaca Al-Quran, memperbaiki diri, dan menghindari perbuatan dosa. Habis itu, kita juga jangan lupa menjaga kesehatan fisik kita kak. Di bulan Ramadan ini, kita harus menjaga lisan kita kak. Jangan sampai kita terjerumus ke perbuatan yang dilarang Allah kak, seperti salah satunya gibah kak. Pasti kakak sudah tahu di sini. Sih. Apalagi kalau kita gak suka sama orang dengan mengata-katakan orang itu atau membuat hati dia sakit, itu bisa mengurangi fokus kita ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, oh iya, ibadah puasa juga kan harus mempunyai niat yang benar-benar tulus karena Allah. Aku juga pernah dengar hadis kayak gini Nau. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Pokoknya hadis itu ngajarin kita kalau kita tuh harus meluangkan semua niat kita ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Niat kita harus tertuju hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar kan Nau? Kalau niat kita hanya untuk menahan lapar, haus, ataupun dahaga, percuma dong puasa kita selama ini. Ada gak sih hadis lain yang pernah Naura dengar tentang niat untuk puasa gitu? Ada kak, hadisnya gini, Bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya segala sesuatu yang kita kerjakan tergantung niat kita masing-masing kak. Jadi niat kita harus baik. Meskipun orang-orang melihat niat kita buruk, yang penting niat kita baik kak. Ya, yang penting dari diri kita sendiri meniatkan kalau itu harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempunyai niat yang baik untuk hal-hal positif. Jadi kunci dari semua itu adalah dari diri kita sendiri harus mengintrospeksi bahwa segala niat yang kita keluarkan itu berujung baik dan hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kita sekarang aja puasa harus diniatin hanya karena Allah Ta'ala dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih cara kita supaya kita menguatkan niat kita lebih dalam lagi untuk meningkatkan hal-hal positif? Ya kak, jadi kan orang-orang kebanyakan lupa tuh kak kalau misalnya niat sebelum tidur atau gimana. Jadi kita harus niatin lagi dalam hati kita bahwa esok hari kita akan berpuasa kak. Habis itu kita harus ingat terus bahwa pahala di bulan Ramadan ini sangat besar. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan mendapat pahala. Ya kayak baca Quran aja gak sih kalau aku dengar satu huruf atau satu angka yang kita baca di dalam Al-Quran itu terdapat 10 kebaikan. Jadi di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandain dong. Iya kak, gak kebayang kan kalau misalnya kita baca Quran satu surat atau satu juz, kita dapat pahala yang besar dan banyak. Apalagi kita sekarang di Pondok Pesantren Qadriyah, kita harus menghatamkan Al-Quran minimal 1 kali dalam Ramadan ini. Nina, kalau niat kita baik dalam segala hal, seharusnya kita niat puasa juga dengan niat baik dan senang. Karena kalau kita senang, berarti kita sudah mempunyai niat yang baik. Kalau kayak gitu, dampak apa yang terjadi kalau misalnya kita niat puasa hanya untuk menahan lapar, haus, atau dahaga? Jadi kayak niatnya tuh ya udah sekedar untuk menahan haus, lapar, ataupun dahaga. Iya kak, padahal makna puasa itu lebih dari itu, bukan sekedar menahan lapar atau dan dahaga. Jadi puasa itu sebenarnya spesial kak. Kita bisa membaca Al-Quran dan melakukan kegiatan-kegiatan yang diperintahkan Allah.
dan itu mendapat pahala yang besar Kak. Dampaknya kalau misalnya kita tidak benar-benar niat pada diri kita sendiri, kadang-kadang orang itu malas Kak berpuasa karena tidak ditanamkan di dalam hatinya untuk berpuasa di esok hari Kak. Bisa-bisa orang itu membatalkan puasanya Kak. Karena dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu dia sendiri, benar gak no? Iya Kak, jadi hawa nafsu itu di dalam bulan Ramadan sangatlah harus kita jaga Kak. Nih Nau, bagaimana ya? Kan puasa itu tergantung fisik ataupun rohani kita, gimana kita menyeimbangkan atau berperaturan disiplin tentang jadwal-jadwal kita di bulan Ramadan ini. Gimana caranya supaya puasa kita maupun fisik ataupun rohani kita teratur ataupun seimbang di bulan Ramadan ini? Caranya dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Kak. Seperti itu Kak, tentunya membaca Al-Quran, bersedekah pada sesama teman. Dan sedekah itu tidak hanya memberi uang atau memberi barang-barang, tetapi dengan senyuman kita sendiri bisa menjadi sedekah Kak. Kalau senyuman itu sedekah, ada hal lain selain uang ataupun barang yang itu tuh termasuk sedekah gitu Nau? Kayaknya senyum. Habis itu kita bisa membantu orang lain Kak dengan cara yang meluangkan waktu kita untuk mendengarkan cerita-cerita dia gitu gak sih Nau? Iya itu Kak. Termasuk kita memberi, tetapi tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi non materi juga ya Nau? Iya Kak, kan kayak memberi solusi untuk teman kita yang lagi kesusahan atau dia emang lagi butuh cerita ke kita Kak. Ya, dengan hal itu termasuk salah satu sedekah yang non materi kan Nau? Iya Kak. Kalau dari Naura sendiri, gimana sih caranya agar kita selalu menanamkan dalam diri kita untuk selalu meniatkan semua ataupun amalan-amalan kita nih ya, kayak kita mau ngerjain ini, amalan kita tuh harus dengan niat yang baik gitu Nau? Kalau kata aku, kita harus konsisten sama diri kita sendiri Kak. Yes, itu penting. Iya Kak, terus habis itu kita harus niat dalam hati kita buat selalu berperilaku baik kepada sesama teman atau orang tua Kak. Habis itu di bulan Ramadan ini kan pahalanya besar nih Kak. Kita harus menjalankan perintah yang Allah berikan kepada kita dan menjauhi larangannya Kak. Apa pesan Naura kalau misalnya Naura nih ketemu, apa pendapat Naura nih ya, misalnya kalau Naura ketemu orang, dia tuh bilang kalau puasa tuh ya udah sekedar puasa untuk menahan lapar, haus ataupun dahaga atau semacam lainnya, kayak yang penting aku tuh puasa gitu. Niat dia tuh ya udah hanya sekedar puasa, tetapi dari niat dia tuh tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa pendapat Naura Kalau kata Naura sih itu salah ya Kak. Karena kan makna puasa bukan itu Kak. Jadi di bulan Ramadan ini puasa sangat penting bagi Naura. Jadi dari inti semua itu niat kitanya harus baik, harus selalu positif. Kayak hadis yang tadi Naura bacain, kalau semua amalan atau semua yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini bakal dilipat gandakan. Nah itu semua harus berniat positif ataupun berniat baik ya Naura. Iya Kak, kalau misalnya kita berpikiran negatif dan gak berpikiran positif, bakal berdampak buruk juga Kak terhadap diri kita sendiri. Nah, walaupun orang lain menilai kita buruk, tetapi kalau niat kita baik, di sisi Allah juga akan dipandang baik, ya kan? Iya Kak, karena kita sudah niat dalam hati kita untuk berperilaku baik dan niat baik. Udah Kak, gak usah ngituin kata orang. Kalau misalnya niat kita buruk kata mereka, yang penting kita sudah berniat baik. Ya, yang penting niat kita untuk mendapatkan ridha Allah dan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Benar gak Nau? Iya Kak. Terakhir, pesan Naura untuk orang lain atau teman-teman Naura supaya mereka selalu berniat baik apa? Kalau kata Naura, mereka itu harus benar-benar berniat di dalam hati mereka untuk selalu berperilaku baik kepada sesama, terus menjaga konsisten dirinya untuk selalu berpuasa Kak dengan niat yang baik. Ya udah, makasih ya Naura. Semoga
puasa tahun depan dan Ramadan tahun depan kita bisa bertemu kembali.